Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Iza Azuri, NPM 18010111024. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dari MK Kepramukaan. Yang pertama itu tugas menjelaskan tentang sandi dan morse dan mempraktekannya. Yang kedua itu semapor. Yang ketiga itu komunikasi udara. Yang keempat simpul dan ikatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ialah tentang sandi dan morse. Di sini saya akan menjelaskan sandi morse ini merupakan suatu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Penggunaan dan penyampaian sandi morse dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah menggunakan suara atau kulit, menggunakan simbol, yang ketiga menggunakan ketukan jari, yang keempat menggunakan sinar dengan sinar lampu, yang kelima menggunakan gerak, yang keenam menggunakan tulisan, yang ketujuh menggunakan denyut listrik, yang kedelapan menggunakan cermin. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menulis alfabet dalam sandi morse dan tanda baca dalam sandi morse serta angka dalam sandi morse. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ialah alfabet dalam sandi morse. Yang pertama huruf A. Di sini huruf A ini bersimbolkan titik strip, habis itu huruf B yaitu strip titiknya 3, habis itu huruf C strip titik, habis itu ialah huruf D yaitu bersimbol strip titik 2, habis itu huruf E yaitu titik, huruf F yaitu titik strip titik, huruf G yaitu strip titik, H yaitu titik sampai 4 kali yaitu I titik 2, L titik strip, K strip titik strip, L titik strip titik, M yaitu strip, N strip titik, O strip, habis itu P ini yaitu titik strip titik 2, Q yaitu strip titik strip, R titik strip titik, S yaitu titik 3 kali, T strip, U titik strip, F yaitu titik 3 kali strip, W yaitu titik strip, X strip titik strip, Y strip titik strip, dan Z yang terakhir strip titik 2 kali. Oke. Misalnya di sini saya akan menggunakan nama saya yaitu Azam. Z-nya 2, Azam. Nah, di sini saya akan menggunakan namanya Azam yaitu berarti ditulisnya di sini titik strip, habis itu Z-nya kan ada 2 toh, strip titik, habis itu Z lagi yaitu strip titik, yang ketiga ini A yaitu titik strip lagi, yang terakhir itu M, dicari M strip gitu berarti ya. Udah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca dalam sandi morse. Yang pertama tanda baca dalam sandi morse ialah titik. Titik itu dilogokan atau digambarkan titik strip. Yang kedua itu ialah koma, yaitu dilambangkan tentang strip titik strip. Yang ketiga ini titik 2 dilambarkan tentang strip titik 3 kali. Yang keempat ini adalah strip digambarkan titik 4 kali, strip titik 4 kali baru strip. Yang terakhir itu ialah garis miring, yaitu digambarkan dengan strip titik 2, habis itu strip titik lagi. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang angka dalam sandi morse. Nah, di sini ada angka 1 sampai 10. Nah, 1 10 ini ada logonya masing-masing. Yang pertama 1 ini dilogokan atau digambarkan titik strip, yang kedua titik 2 strip, yang ketiga titik 3 strip,
yang keempat titik 4 strip, yang kelima titik sampai 5 kali, yang keenam itu strip titik sampai 4, yang ketujuh strip titik 3, yang ke 8 yaitu strip titik 2, yang ke 9 strip titik 1, yang ke 10 ini strip. Oke, itulah penjelasan tentang sandi dan morse dan pemraktekannya. Yang kedua ialah di sini saya akan menjelaskan tentang semafor atau mengenalkan huruf menggunakan bisa tongkat, bendera. Di sini saya akan mempraktekannya. Oke, sebelum mempraktekkan, saya akan menjelaskan tentang semafor itu adalah semafor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera. Bisa dayuk bendera seperti ini, maaf benderanya membuat sendiri. Yang kedua itu bisa batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang mulai bendera atau tangan, namun ini yang umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semafor. Yang aslinya itu berwarna kuning atau hitam, kuning hitam. Ini saya membuat sendiri. Di sini saya akan mempraktekkan huruf-huruf atau kode-kode dalam semafor memakai bendera. Yang pertama ini adalah huruf A, simbolkan huruf A. Ialah huruf B. Huruf B. Yang ketiga ialah huruf C, yaitu yang kelima ialah huruf E. Yang selanjutnya yaitu huruf G, H. Yang selanjutnya itu ialah huruf H. Yang selanjutnya ialah huruf I. Yang selanjutnya ialah huruf C. Yang selanjutnya ialah huruf L. Yang selanjutnya ialah huruf M. Yang selanjutnya huruf O. Yang selanjutnya ialah huruf P. Yang selanjutnya huruf Q. Yang selanjutnya ialah huruf R. Yang selanjutnya S. Yang selanjutnya ialah huruf T. Yang selanjutnya ialah huruf U. Yang selanjutnya ialah huruf V. Yang selanjutnya huruf W. Yang selanjutnya huruf X. Yang selanjutnya ialah huruf Y. Yang terakhir ialah huruf Z. Di sini saya akan menyampaikan si Morse ini menggunakan bendera bersimbolkan nama saya, yaitu Azam. Yang pertama A, terus A lagi, di sini saya akan mempraktekkan menyimbolkan nama saya menggunakan bendera Morse, yaitu Azam.
Yang saya praktekkan pertama A, Z, A lagi, yang terakhir M. Oke, sekian, itulah pemraktekan SIM Morse dari pemaparan simbol-simbol SIM Morse menggunakan bendera. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang kedua, itu ialah komunikasi udara. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud komunikasi udara. Nah, komunikasi udara ini adalah suatu isyarat komunikasi yang pertama itu yang berupa kode komunikasi suatu bentuk panjang dan pendek yang mewakili semua huruf, angka, dan tanda baca. Pada masa-masa sekarang Morse ini masih digunakan terutama untuk keadaan darurat. Komunikasi udara ini bisa menggunakan menggunakan banyak alat. Yang pertama itu bisa peluit, cahaya, asap, alat telegram, dan elektronik. Nah, komunikasi udara ini bisa digunakan atau harus digunakan misalnya jarak jauh antara seseorang dan kita ini jaraknya tidak berdekatan, yaitu jaraknya yang jauh tidak terlihat oleh mata. Ini bisa digunakan untuk menggunakan kode-kode, yaitu menggunakan komunikasi udara ini biar agar komunikasi terjalin. Misalnya yang pertama itu menggunakan komunikasi radio. Nah, berhubung alatnya tidak ada, di sini saya akan mempraktekkan. Misalnya saya di sini dan teman saya ada beberapa kilometer. Nah, untuk berkomunikasi itulah sangat susah. Itu sangat susah sekali untuk berkomunikasi atau memanggil, sangat susah. Nah, di komunikasi udara ini kita bisa menggunakan alat radio atau HT ini untuk berkomunikasi dengan tim regu kita. Yang kedua itu ialah komunikasi menggunakan asap atau api. Nah, apabila kita survival atau hiking atau jalan-jalan atau lain-lain di hutan atau di mana yang tempatnya sangat luas, apabila kita tersesat di dalam keadaan darurat, kita bisa menggunakan yaitu teknik komunikasi udara. Gimana caranya? Yaitu caranya ialah kita menggunakan asap atau api. Nah, kita membakar, kita kumpulkan ranting-ranting itu, kita membuat asap untuk memberikan kode kepada kawan kita atau regu kita. Nah, asap itu ntar gimana? Asap itu ntar menjulang tinggi ke atas. Nah, bagaimana cara teman kita mengetahui? Nah, teman kita mengetahui itu dengan cara dia melihat asap. Nah, dia menyampiri asap itu kepada kita. Nah, itu bisa dilakukan di dalam keadaan darurat seperti kita kehilangan jejak atau berpisah dengan regu kita. Yang ketiga itu ialah menggunakan kain. Nah, kita bisa menggunakan kain untuk memberikan isyarat dari darat ke udara. Dapat dibuat dari kain putih, oranye, atau warna lain yang mencolok, mudah terlihat, dan dibentuk sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang telah disepakati bersama. Nah, apabila kita beregu, kita sebelum mulai survival itu kita menggunakan kain yang telah disepakati dengan tim kita. Misalnya tim kita menyepakati kain putih. Apabila kita tersesat, gimana caranya kalau kita nggak memakai asap? Yaitu menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan kain. Gimana caranya? Kita mencari bambu atau yang ranting yang panjang, pokoknya yang bisa kelihatan. Kita ditali kainnya itu ditali di ujung bambu yang panjang, kita naikkan, bentangkan ke atas.
dan kita kibar-kibarkan, kita goyang-goyang. Dan bagaimana tim regu kita mengetahui? Dia mengetahuinya dengan kain putih menjulang ke atas itu, dan dia akan menyusul kita itu menggunakan kain. Yang keempat ialah isyarat tubuh, yaitu merupakan teknik lain komunikasi dari darat ke udara dengan gerakan-gerakan tubuh yang mempunyai arti tertentu. Nah, itulah beberapa komunikasi udara yang bisa kita tekan apabila kita melakukan hiking atau survival. Oke, itulah komunikasi udara yang saya jelasin, dan di sini saya akan di sini saya akan memberikan alat-alat atau bahan-bahan. Yang pertama ialah tongkat, yang kedua tali. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tali simpul yang pertama. Oke, di sini saya akan mempraktekkan yang pertama ialah simpul mati. Bagaimana? Yang pertama di sini saya akan mempraktekkan simpul mati. Yang pertama ialah ini tali. Ini tali dimasukkan, habis itu dibawahin ke bawah, habis itu ke atas. Ini, habis itu dimasukkan lagi, kita tarik. Nah, ini adalah yang dinamakan tali mati atau simpul mati. Oke, yang selanjutnya kita akan mempraktekkan yaitu simpul jangkar. Yang pertama, kita cara mudahnya aja, kita membuat lingkaran seperti ini. Habis itu lingkaran lagi kita tekuk seperti ini ya. Kita tekuk seperti ini ya. Habis itu kita jadiin satu, kita masukin ke tongkat. Set. Nah, ini yang dinamakan simpul jangkar. Ini yang dinamakan simpul jangkar. Kuat sekali. Ini yang dinamakan simpul jangkar. Yang selanjutnya ialah simpul pangkal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simpul pangkal. Gimana caranya? Yang pertama kita ini ya. Satu, kita masukkan lagi. Yang ke bawahnya dua. Kita putarkan lagi, kita masukin ke atasnya ini. Nah, ini yang dinamakan simpul pangkal. Simpul pangkal ya. Ini yang dinamakan simpul pangkal. Kuat sekali. Oke, yang terakhir saya akan mempraktekkan simpul ujung tali. Yang bagian pertama dibuat seperti ini. Habis itu kita lingkaran tadi, lingkarin ininya. Yang terakhir ialah kita masukin ke ujung tali ini. Kita masukin. Habis itu yang bawah kita tarik ke atas. Tarik ke atas, kita tarik ke atas terus ini. Yang ujung ini telah mengikat. Set. Ini yang dinamakan simpul ujung tali. Simpul ujung tali. Itulah demikian pemaparan tugas MK Kepramukaan dari saya. Apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak sopan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.